Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Mira Hayati, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK IKIP Saraswati dengan NIM 24817684. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, hebat, luar biasa. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah minta ketua kelas Rindang untuk memimpin doa. Iya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbah wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bizidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nasionalisme dulu untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bersiap semuanya? Ya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, sudah pula untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Faiha. Kenapa Faiha tidak hadir? Sakit, demam. Baik, kita doakan teman kita yang sakit hari ini semoga bisa lekas sembuh dan mengikuti pembelajaran besok harinya, ya. Amin. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian? Adakah yang merasa sedih, kesal, marah ketika masuk sekolah? Oh, saya ada. Baik. Atau adakah yang merasa senang ketika berangkat ke sekolah hari ini? Alhamdulillah. Ternyata lebih banyak yang merasa senang. Baik, sebelum itu, Ustazah ingin menetralisasikan perasaan kalian. Bagaimana caranya Ustazah? Baik. Hari ini kita akan belajar teknik pernafasan. Teknik ini bisa membantu kalian dalam menetralisir emosi kalian. Misalnya mungkin tadi di rumah kalian dimarah oleh orang tua. Jadi ketika datang ke sekolah perasaan kalian merasakan kesal dan campur aduk. Atau mungkin tadi di gerbang kalian mungkin kalian tadi di gerbang ada yang nyenggol kalian. Terus terbawalah perasaan kesal itu sampai ke dalam kelas. Baik.
Hari ini kita akan belajar pernafasan dulu agar suasana hati kalian tetap tenang. Silahkan anak-anakku semuanya tutup mata. Ya, tutup matanya. Kita akan melakukan teknik pernafasan menggunakan metode teknik stop. Oke? Jangan ya. Kalau biasanya kalian bernapas seperti biasa, hari ini Ustazah ingin kalian merasakan pergerakan pernafasan kalian sampai kalian hembuskan. Baik, oke? Bersiap, tutup matanya. Chelsea ya, tutup matanya. Kalau ada yang merasa sedih hari ini, kalau ada yang merasa kesal, silahkan buang perasaan itu dengan melakukan teknik pernafasan, oke? Kita mulai. Tarik nafasnya secara perlahan. Lalu buang menggunakan mulut, pelan-pelan. Pelan-pelan, tidak menggunakan hah, tapi pelan-pelan. Perhatikan Ustazah dulu. Oke, rasakan dada kalian terangkat. Mulutnya begini. Buang nafasnya pakai mulut. Oke. Semuanya sudah sikat gigi kan? Kalau nggak sikat gigi nanti kasihan temennya. Baik, kita ulangi sekali lagi, tutup matanya. Bagi yang merasa marah hari ini atau kesal tadi, silakan kita buang dulu perasaan itu dengan melakukan teknik pernafasan. Tarik nafasnya. Oke, stop, tahan. Buang menggunakan mulut perlahan. Oke, kita Davin, apa instruksi Ustazah? Tutup matanya. Oke, kita lakukan ini 3 kali agar perasaan kalian akan tenang. Rasakan dadanya tertarik ketika menarik nafas, terangkat, tarik, 1, 2, 3. Buang secara perlahan. Oke, 2 kali lagi. Tarik, stop. Buang perlahan. Lagi sekali, tarik, stop. Buang perlahan. Oke, sudah merasa lebih tenang? Ramzan, masih? Silahkan tenangkan diri ya. Baik anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah dengan mengamati PowerPoint, berdiskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian surat pribadi dengan benar. Melalui diskusi kelas, tanya jawab, dan mengamati PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian surat resmi dengan benar. Sebelum itu, kalian tahu surat? Tahu surat tidak? Tahu surat tidak? Nah, siapa yang pernah melakukan surat menyurat? Ada yang pernah mengirim surat kepada temannya? Pernah? Ustazah tanya dulu, kira-kira apa sih tujuannya orang buat surat itu apa? Apa tujuannya? Oke, untuk menyampaikan pesan. Ada lagi? Apa lagi? Ziki, tujuan orang membuat surat itu apa? Menyampaikan pesan, memberikan kabar, memberikan informasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat menyurat. Baik, silakan dibuka buku LKS-nya. Ya, silakan. Halaman ada di halaman 17. Silahkan ada di halaman 17. Nah, sebelum kita masuk ke materi,
Adakah yang pernah membuat surat undangan ulang tahun? Oh, banyak ya, banyak. Atau adakah yang pernah mendapatkan surat, orang tuanya dapetin surat undangan dari sekolah? Oke, banyak juga. Perhatikan, surat undangan ulang tahun dan surat undangan dari sekolah itu bentuknya berbeda. Sebelum itu, perhatikan ke depan. Seluruhnya perhatikan ke depan. Di depan ini pengertian dari surat. Jadi surat itu adalah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau permintaan dari satu pihak ke pihak lain. Surat biasanya dibuat dalam bentuk dokumen yang bisa dibaca dan disimpan sebagai bukti komunikasi. Jadi kalau orang dulu nggak ada HP, nggak ada internet, nggak ada WA, orang dulu biasanya untuk berkomunikasi itu menggunakan surat. Biasanya dikirim lewat mana? Lewat pos. Pintar. Jadi dulu belum ada HP, belum ada internet, yang ada itu wartel, warung telepon. Kalau dulu itu masih sulit berkomunikasi. Misalnya kalau kita punya keluarga di luar daerah, bukan luar daerah deh, biasanya itu di luar negeri. Ada aja kan orang tua dulu itu yang bekerja di luar negeri, pengen banget ngasih kabar istri anaknya. Nggak bisa langsung halo, pada saat itu lagi kangen langsung nelpon, nggak bisa kalau dulu, harus lewat surat dulu. Makanya nanti ada salam pembukanya biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku tercinta, apa kabar? Hari ini ayah sedang bekerja, mohon tunggu ayah, mungkin 1 tahun lagi akan pulang, contohnya ya. Dan itu lama datangnya, kangennya sekarang sebulan ke depan atau 2 minggu ke depan baru datang surat itu. Karena harus melewati lautan, melewati daratan. Beda kalau sekarang ya cepet. Mau kangen langsung telepon, Mak, lagi di mana ini? Saya lagi di pondok, kangen, gak ada uang, cepet sini. Misalnya begitu. Ya. Makanya harus bersyukur dengan adanya teknologi sekarang, kalian itu harus banyak-banyak bersyukur. Karena kalau informasi apa-apa itu cepat kalian dapatkan. Baik, silahkan dibuka di halaman 17. Di sana ada 2 jenis surat ya, perhatikan. Nah, sebelum ke jenisnya, kita ke fungsi surat dulu. Fungsi surat itu untuk menyampaikan informasi, menjalin hubungan, dan sebagai dokumen resmi. Kalau kalian pernah dapat undangan dari sekolah, itu biasanya itu namanya surat undangan resmi. Dan itu jadi dokumen atau arsip yang disimpan oleh sekolah. Baik. Kenapa dia? Nah, ini ciri-ciri surat. Yang pertama itu berisi informasi, memiliki struktur tertentu, memiliki tujuan tertentu. Tujuan ini artinya kalau kalian mau buat suratnya buat undangan ulang tahun, berarti tujuannya ulang tahun. Kalau kalian mau buat undangan halal bihalal, berarti tujuannya ke halal bihalal. Ataupun mungkin sekolah mau orang tua kalian datang ke sekolah, misalnya pemanggilan karena pelanggaran tertentu, berarti itu tujuannya ke sana. Dan menggunakan bahasa yang sesuai. Kalau sekolah nggak mungkin nulisnya, halo Bun, besok datang ya ke sekolah, anaknya dipanggil nih harus disidang, nggak mungkin. Karena itu dari sekolah harus menggunakan bahasa yang baku atau formal. Tapi nggak mungkin juga kalau kalian mau buat surat undangan ulang tahun bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati teman-temanku semua kelas 5 Salman. Berhubung saya lahir tanggal 25 Juni 2025.
sangat mengharapkan. Nah, nggak mungkin juga ya. Pakai bahasa yang santai. Kalau dia surat pribadi itu pakai bahasa yang santai. Jadi menggunakan bahasa yang sesuai ya. Oke. Nah, ini jenis surat itu ada dua. Yang pertama surat ciri-cirinya. Surat pribadi ini adalah surat yang ditulis untuk keperluan komunikasi antar individu secara personal. Contohnya, Akil mau kirim surat ke Panji. Misalnya, itu namanya surat pribadi secara personal. Atau Wina mau kirim surat ke ibunya, berarti itu namanya secara personal, per individu, sendiri-sendiri. Itu namanya surat pribadi. Ciri-cirinya bahasanya yang santai, berarti dia tidak baku. Bahasa yang santai, komunikasi pribadi, tidak ada kop surat. Apa namanya kop surat, Ustazah? Bukan amplop ya. Apa itu kop surat? Baik, perhatikan. Nanti kita belajar. Nah, mana ini? Oke, ternyata nggak kelihatan. Ustazah bagikan contoh surat pribadi dan surat resminya. Baik. Ini ada 6 kelompok ya. Berkelompok ya. Buka di lembaran kedua. Tunggu sebentar, Ustazah liatin. Ya, buka di lembaran kedua. Di sana ada contoh surat pribadi. Oke, perhatikan. Taruh di tengah ya, agar semuanya bisa melihat. Taruh di tengah. Buka di lembaran kedua. Di sana ada contoh surat pribadi. Coba siapa ya yang akan membacakannya? Tunggu dulu. Iza. Coba baca Iza. Ya, coba dibaca contoh surat pribadinya. Dibaca dari atas ya. Ya. Jakarta gitu. Jakarta 9 September 2016. Dengarkan temannya semuanya. Untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, Bu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ananda dan keluarga baik dan sehat juga. Ananda sangat rindu kepada Bapak dan Ibu di Yogyakarta. Kapan Bapak dan Ibu pulang ke Jakarta? Tolong kabarkan jika Bapak dan Ibu akan pulang ke Jakarta. Ananda dan keluarga di sini akan menunggu kedatangan Bapak dan Ibu. Sekian dulu surat dari Ananda. Ananda tunggu balasan surat dari Bapak Ibu dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu, Sinta Bacua. Udah? Dah. Baik, perhatikan di sana ada unsur-unsur surat pribadi. Sudah bersama apa namanya? Tanda panah. Silahkan unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama itu ada Jakarta 9 September 2016. Itu unsur-unsurnya dinamakan tempat dan tanggal penulisan surat. Jadi kalau surat pribadi itu biasanya ada tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua apa? Untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. Berarti itu tujuan suratnya ya. Kalian mau kemana ini? Mau kasih siapa? Ada salam pembuka. Salam pembuka itu tidak selalu assalamualaikum ya. Dengan hormat itu termasuk salam pembuka atau halo guys. Misalnya ini kalau
kalau di surat pribadi. Atau bisa juga menggunakan bahasa selamat pagi ayah bunda. Nggak harus assalamualaikum. Tapi karena kita mayoritas Islam, karena ini sesama Islam, jadinya dibuka dengan menggunakan salamnya orang Islam. Jadi yang misalnya besok kalian punya teman non Muslim, ya mungkin dia akan bilang selamat siang atau apa kabar, misalnya apa kabar Ziki. Besok saya akan ada perayaan ulang tahun, nah, misalnya seperti itu. Tidak harus assalamualaikum saja. Nah, kemudian ada isi suratnya. Perhatikan di sana ada isi suratnya. Lanjut, ada salam penutup. Dan yang terakhir ada identitas pengirim surat. Baik. Sudah paham ada berapa banyaknya? Kaila, ada berapa banyak unsur-unsur surat pribadi? Nah, perhatikan makanya. Ada berapa? Ada berapa Gading unsur-unsur surat pribadi? Yang pertama apa, Davin? Apa? Unsur yang pertama apa? Yang pertama apa? Apa? Tempat dan tanggal penulisan surat. Panji, yang kedua apa? Unsur yang kedua apa? Unsur surat pribadi yang kedua apa? Unsur yang kedua? Ini kan ini pertama, ini kedua apa? Ini loh, Soleh. Tujuan surat yang ketiga Ziki apa? Salam pembuka yang keempat. Aulia apa? Isi surat yang kelima. Cinta apa yang kelima? Salam penutup yang keenam Dimas. Yang duduk yang baik nak. Apa? Identitas pengirim. Oke, yang terakhir identitas pengirim surat. Aduh, nggak kelihatan deh sini. Baik, lanjut. Itu untuk surat pribadi. Jadi lebih mudah membuat surat pribadi. Berbeda dengan surat resmi. Perhatikan ke depan. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi atau kegiatan formal. Biasanya ditulis oleh instansi atau organisasi. Jadi, atau lembaga ya. Surat resmi biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain dalam konteks pekerjaan, pemerintahan, atau organisasi. Surat resmi biasanya ditulis menggunakan bahasa yang baku. Nah, di depan, di lembar pertama itu ada contoh surat resmi. Silakan dibuka. Nah, sudah? Lembar pertama, perhatikan. Ke depan ini ada. Surat resmi yang paling membedakan antara surat resmi dengan surat pribadi itu yang pertama nih. Ini namanya kop surat. Kalau kalian lihat, biasanya SDIT itu punya di sini. SDIT Insan Mulia Kediri. Di sini ada nomor telepon, ada nomor NISN sekolah biasanya di paling atas. Kalau ujian itu biasanya kopnya selalu ditaruh di paling atas, di kop soalnya. Ingat, lihat, paham? Di sini ada nih, Ustazah punya juga. Tunggu sebentar. Aduh. Tunggu sebentar ya, Ustazah kasih lihat. Kop, aduh. Kop suratnya SDIT.
Nah, perhatikan. Ini salah satu contoh surat resmi, yaitu surat undangan. Nah, ini namanya KOP. Sering lihat? Ini adalah kepala surat resmi lembaga kita, SDIT Anas Soleh seperti ini. Ini namanya KOP, ya. Kemudian ada nomor, lampiran, dan hal. Ini juga salah satu unsur pembentuk surat resmi. Ya, di sana ada di halaman pertama. Mana dia tadi? Ya, perhatikan Ustazah, nanti Ustazah ada pertanyaan kalau nggak perhatikan. Jadi surat resmi itu banyak unsur-unsurnya. Kalau tadi di surat pribadi ada 6, kalau di surat resmi ada 10, bahkan mungkin 11 di buku kalian. Di LKS itu 11 kayaknya. Oh, di sini 10 ya? Oh, 11 ya, 11. Di sini 11. Yang pertama ini ada kepala surat atau kop surat. Ini namanya kepala surat atau kop surat. Yang kedua ini nomor surat. Nah, kalau surat pribadi itu memang ada nomor yang keluar. Jadi nggak sembarangan orang buat. Ini nomor 8, bisa jadi ini nomor ke-8-nya. Nah, UKS ini berarti bagian UKS yang mengeluarkan. Ada lampiran. Ada hal permohonan izin. Perihal surat buat apa? Kemudian ini yang terhormat wali murid Sofia Nazila. Berarti ini alamat surat dengan hormat. Nah, ini salah satu kata apa? Kalimat pembuka. Kalimat pembuka, salam pembuka dengan hormat, nggak harus assalamualaikum kayak Ustazah bilang gitu. Baru yang nomor 8 itu isinya. Nomor 9, salam penutup terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Kemudian nomor 10, identitas pengirim. Ya, ini identitas pengirim yang kedua ini. Oh, di sana salah ya? Identitas pengirim, mengetahui kepala sekolah, hormat kami Ketua Panitia Rozik Ahmad Zaini. Begitu ya. Nah, Ustazah di sana sudah ada LKPD yang Ustazah bagikan. Silahkan Ustazah minta kalian mengerjakan. Ya, dikerjakan secara berkelompok. Buka lembaran ketiga LKPD-nya. Oh, yang ini dulu. Kerjakan yang surat resmi dulu. Kerjakan yang surat resmi, oke. Baik, di sana ada LKPD yang Ustazah bagikan. Perhatikan ini. Tentukanlah bagian-bagian surat resmi di bawah ini. Di sana sudah ada nomornya ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalian tulis jawabannya di bawah. Nomor 1 namanya apa? 2 namanya apa? 3 namanya apa? 4 sampai ke 11 itu namanya apa? Paham? Nah, yang kedua, baru kalian akan membuat surat pribadi. Silahkan diskusikan bersama teman kalian. Kira-kira surat ini buat siapa? Isinya apa? Tujuannya kemana? Salam pembukanya seperti apa ya? Contohnya ada seperti ini. Kalau nggak cukup di sini Ustazah gimana? Boleh di bawah. Ah? Ditulis saja. Tulis bagian-bagiannya nomor 1 itu namanya apa? Ya, di bawah. Nanti Ustazah berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan 10-15 menit. Setelah itu Ustazah akan tunjuk 3 kelompok untuk presentasi ke depan.
Apa? Iya, dikerjakan di sana. Ya. Silakan bekerja sama. Kerja sama. Kan ini ada ini contohnya. Ini kan ada. Silakan. Kerjakan, jangan menggambar. Oh ya, ini belum ditulis ya. Sebentar. Maaf ya. Apa sayang? Di bawah tuh. Tulisnya begini di unsur surat resmi ya. Kalian tulis bagian surat resmi. Ya, di sana sesuai dengan nomor yang ada di LKPD 1. Ya, yang itu duluan ya. 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 dan seterusnya. Tulis. Boleh dibuka ini ya staplernya ya biar enak. Boleh dibuka staplernya kalau merasa Davin, Ramzan, biar paham anakku itu perhatikan. Ini dibuka aja LKPD-nya biar teman-temannya bisa. Ya, dikerjakan sama-sama. Oh, usah tidur, jangan tidur. Nah, ini bisa dibantu nih, bisa dibantu di sini. Atau mungkin mau bagi, mungkin bisa yang 2 orang kerjakan surat resmi, yang 2 orangnya lagi kerjakan surat pribadi. Bisa seperti itu. Biar cepat, boleh seperti itu. Yang satu mengerjakan surat resmi, yang satunya lagi mengerjakan surat pribadi. Ini disobek aja, nah. Dibuka. Maksudnya dibuka aja. Ayo, diatur. Siapa yang mau? Kita yang ini aja. Ayo Ziki sama Akil kerjakan surat pribadi. Buat. Tulis. Ayo Riko buat surat pribadi dengan Zafran. Azam sama Panji buat ini. Ayo Azam, nggak usah main-main. Buat ini misalnya di belakang ini memang. Udah kamu yang buat. Azam sama Panji surat resmi, kamu ya surat. Iya bebas. Contohnya kan sudah ada di sana. Iya, tempatnya bebas, tanggalnya bebas, tujuan kemana surat itu bebas, isinya bebas. Pribadi kita tulis ininya. Tempat dan tanggalnya bebas, mau pilih tanggal berapa, tahun berapa, tujuannya kemana bebas, salam pembukanya bebas, terus isi suratnya ya. Tulis ya, boleh di sini, boleh di sini. Kalau nggak cukup di sini, guys. Ya. Oke, silakan bekerja sama dengan baik. Eriko. Itu siapa yang mau Samson? Tujuannya kamu mau kemana? Oh iya, nama kelompok ya. Ya, ini kalian berdua selesaikan sampai nomor 11. Ini untuk surat pribadi, ini contohnya ini kalian surat resmi. Iya, ini kan sampai mana nih? Ini sampai 11. Bebas ya. Kalau nggak cukup di sini di bawah aja. Untuk temanku siapa gitu, biar kelihatan.
Ayo, ayo, apa yang diributin? Ya, bagus. Lanjut. Chelsea ditaruh. Taruh Chelsea, Ustazah minta yang persentase. Mana surat pribadimu? Dikerjain aja biar bagi-bagi dua caranya. Pembuka surat kayak apa? Pembuka surat di sini nggak ada. Iya, salam pembuka maksudnya. Nanti isi suratnya. Enggak sayang, bukan. Kalian buat surat pribadi, terserah tanggalnya, terserah buat siapa, terserah isinya, itu terserah tentang apa, itu terserah. Ya. Ini YouTube-nya di sini. Ya, boleh di sini, boleh di bawah. Kalau nggak cukup, ini contohnya, ini unsur-unsurnya yang harus ada. Nulisnya yang rapi, nulisnya yang cantik. Ya, boleh. Biar semuanya bekerja. Yang penting semuanya bekerja. Enggak. Boleh di sebelah. Kalau nggak cukup, boleh di bawah. Tertib ya, tidak ribut. Ya? Tujuannya kemana kira-kira? Ini kan contohnya ada. Dibuka aja. LKPD-nya dibuka staplesnya biar. Dong. Makanya jauh banget Kang Dera. Itu Kang Deddy dong. Masih coba disuruh tolong Kang Deddy bawa barang, bawa Aisyah barang di kapal. Enggak yang serius. Iya, terserah. Ditulis saja. Tulis dulu tanggalnya, tempat dan tanggalnya. Asal kenapa Bang tulis? Tanggal. Di menulis surat pribadi itu ada nama di atas. Silahkan kalian tulis nama, kalau nama kalian, nama kelompok kalian gitu. Seluruh nama kelompoknya ditulis. Apa itu? Ustazah yang ngambil. Apa slime itu? Oh, penghapus. Oh iya, Ustazah yang ngambil. Itu slime, itu bukan penghapus. Sudah selesai? Sudah selesai kedua LKPD-nya dulu.
Ayo 5 menit lagi untuk mengerjakan LKPD. Ya, kok udah selesai sudah. Apa ini nama terang? Udah. Oh, nama ini loh, nama sekolah ini apa? Masa nama wakil instansi? Ya, salam penutup, berapa siswa pakai? Ini 11 teman. Surat pribadi itu terserah ya, boleh ke teman, boleh ke ayah ibu, boleh ke kakak, boleh ke sahabat pena. Terserah mau di mana. Nggak boleh, serius, nggak usah main-main. Oke. Surat ini. Ayo 5 menit lagi. Nggak ada yang udah selesai kelompoknya. Progresnya berapa mah? Ayo Wifa, selesaikan. Ya Allah, belum dia mulai nulis. Selesaikan. Yang mana? Enggak, ini termasuk isi surat. Ini sampai sini isi surat. Langsung 9. Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Malang. Ayo, waktunya 3 menit lagi. Nanti ini hasil kerja kalian ini akan dibacakan di depan ya. Presentasikan. Sudah selesai? Panjinya pada pasang. Apa yang kerja? Apa sekalian sabar? Dapat. Sudah? Ramzan udah? Oke. Akil ini sudah, Ramzan sudah, ayo yang putri, masa belum ada yang jadi satu pun? Sudah? Enggak, urutin yang ini, urutin yang ini. Sesuaiin tadi ya sama yang ini. Urutin yang ini, kira-kira yang ini contohnya kemana? Nah, kalau dia, ya, tulis nama kelompok. Tulis nama kalian berempat aja deh. Bersiap ya. Baik, 2 menit lagi nih. 2 menit lagi, Ustazah akan panggil kelompok yang sudah siap. Kelompok yang sudah siap. Ya, kelompoknya Akil dan kawan-kawan boleh maju ke depan.
mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo, maju. Ya. Silakan. Ayo, Akil, Rashid, Faiz, dan Ziki silakan maju ke depan. Sini. Silakan dibacakan hasil kerja LKPD pertama dan kedua. Ayo, waktunya Ustazah. Salam dulu, terus sebut nama kelompoknya. Kamu baca. Ki baca Ki. Kan kelompok apa namanya kita semua. Ya tuh, sebut nama teman-temannya. Kemudian baca LKPD pertama, setelah itu baca isi surat pribadinya ya. Assalamualaikum. Salam dulu. Salam terus. Iya, setelah itu sebut nama kelompoknya, baru dibaca hasilnya. Baik, kita dengarkan temannya di depan ya. Kita dengarkan temannya di depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman kelompok saya yang bernama Rashid, Faiz, dan Ziki Akan mempresentasikan mempresentasikan hasil kerja kelompok kerja kami. kelompok kami. Ya, dengarkan. Akil akan membacakan isi surat pribadi yang mereka tulis. Ya, ayo, baca. Ya, dibaca aja. Dari atas dibaca Jumat. Jumat 19 Dengerin Mei teman-temannya, anak-anak. 2020 untuk ustazah kami yang berada di Lombok. Ya, Apa kabar ustazah? Mudah-mudahan ustazah sehat walafiat. Kira-kira kapan ya kita bertemu lagi? Kami di sini sangat kangen dengan ustazah. Semenjak kami pindah sekolah, kami selalu teringat dengan ustazah. Kami harap ustazah bisa mengajar kami lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, tanda pengirimnya siapa? Nama pengirimnya? Nama pengirimnya Fatih Aziki. Oke, hebat. Tadi itu Akil tujuannya ke siapa? Nah kan gak ada yang denger kan? Tujuannya ke siapa? Dia nulis surat ke ustazahku yang ada di Lombok. Ya, lanjut Rashid. LKPD yang pertama ya. Bagian pertama namanya apa gitu? Bagian pertama, Namanya? kop surat, Oke, yang kedua? tanggal surat, Oke, yang ketiga? nomor surat, dan 4. Gak usah ketawa, serius. Keempat? lampiran surat. 5. Apa ini? Perihal. Perihal surat, Oke, yang keenam? alamat surat. Yang ketujuh? Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan? Yang kedelapan, isi surat. 9? Yang kesembilan, penutup surat. 10? Ke-10, identitas pengirim. Iya, betul. Yang ke-11? Yang Yang ke-11? ke-11, salam penutup. Oke, terima kasih. Boleh duduk, kelompoknya Akil. Ya, kenapa ketawa kalian ini? Yang Putri, kelompoknya Aisyah maju. Ya, salam dulu ya, sama-sama salamnya. Yang lain dengarkan temannya, dengarkan. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yogyakarta 7 Januari 2011. Gak usah ketawa, serius kita nih kalau kalian nggak bisa Untuk temanku di belajar. Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Sudah lama tidak bertemu. Semoga keadaanmu baik-baik saja. Aku ingin memberitahumu bahwa bulan depan aku akan pulang ke Bogor. Nanti saat aku sampai Bogor, aku akan mengajakmu berlibur di puncak. Sekian dariku. Aku akan menunggu balasan darimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu dari Caca. Lanjut, yang LKPD kedua. Yang pertama kop surat, yang kedua tanggal surat, yang ketiga nomor surat, Pasaran suaranya Ira. lampiran surat, yang kelima perihal surat, yang keenam alamat surat, yang ketujuh salam pembuka, yang kedelapan isi surat, yang kesembilan penutup surat, dan yang 10 salam penutup, dan yang ke-11 identitas pengirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besaran suara kalian ya Allah. Oke, siapa lagi? Gading dan Ramzan dan kawan-kawan. Setelah itu. Ayo maju, Gading, Ramzan, Davin dan Dimas, cepat ya. Ayo maju. Gak usah cepat, Dimas, maju anakku maju. Oke, siapa yang pertama? Ramzan. Oke. Baca salamnya besar-besar. Duduk Wina, Viva duduk. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabu tanggal 23 Jawa tahun 2025 kepada ibuku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Ibu sehat? Maafkan saya kalau Ramzan nakal terus. Semoga ibu sehat selalu ya. Ibu panjang umur agar aku yang akan merawat ibu, karena ibu yang membelaku dan menyemangatiku. Aku yang buruk ini. Apa dayanya aku tanpa kau ibu? Ibu yang terbaik sedunia yang aku kenal. Terima kasih ibu karena sudah merawatku sampai dewasa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Ramzan. Oke, bagus loh suratnya untuk ibu. Lanjut, yang LKPD kedua. Gading. Apa? Udah langsung enggak? Oh. Apa yang bilang? Baca nomor 1. Nomor bagiannya. 1. Bagian surat resmi. Nomor 1. Kop surat. Nomor 2 apa? Nomor 2. Nomor surat. 3. Nomor 3. Tanggal surat. Oke, lanjut. Nomor 4. Lampiran surat. Nomor 5. Perihal surat. Nomor 6. Alamat surat. Nomor 7. Salam pembuka. Nomor 8. Isi surat. Nomor 9. Penutup surat. Nomor 10. Identitas pengirim. Nomor 11. Salam penutup. Oke, terima kasih. Salam. Boleh duduk ya. Lanjut ya. Kelompoknya Eriko dan kawan-kawan. Maju. Ya, jangan lupa salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lombok 15 Februari 2005. Untuk temanku Udah. untuk Akil temanku di Jawa.
Oke, dengarkan. Apa kabar Akil? Mudah-mudahan Akil dalam keadaan sehat walafiat. Di sini teman-teman kangen sama Akil. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu. Afkar Helikopters dan Fahri Zapan Hayu. Oke, hebat untuk Akil. Lanjut LKPD kedua, Panji, dibaca. 1. Kop surat. Oke, lanjut. 2. Tanggal penulisan surat. 3. Nomor surat. Terus. 4. Lampiran. 5. Perihal. 6. Alamat yang dituju. 7. Salam pembuka. Azam. 8. Isi surat. Azam. 9. Salam penutup. 10. Nama wakil instansi. Terus. Sudah? 11? Tanda tangan. Oke, terima kasih kelompoknya Zafran dan kawan-kawan. Lanjut. Siapa? Nafiza dan kawan-kawan. Maju, maju. Mana juga? Oke. Siapa? Ya. Buka. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ya, dibaca dari tanggal. SD Itit Sana suaranya. 2 Tanggal 23 Juli hari Rabu 2025. Surat untuk Faiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Faiha? Mudah-mudahan Faiha dalam keadaan sehat walafiat. Di sini aku sehat dan baik juga. Aku sangat rindu kepada Faiha. Kapan Faiha bisa masuk sekolah lagi? Tolong kabarkan jika Faiha sudah bisa masuk sekolah lagi. Aku dan teman-teman di sini akan menunggumu kedatangan Faiha. Sekian dari saya. Terus. Sekian dari saya. Saya tunggu balasan surat dari Faiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam rindu dari Kesia. Oke, lanjut LKPD keduanya dibacakan. Bagian-bagian surat resmi. 1. Kepala surat atau kop surat. 2. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Lampiran surat. 5. Perihal surat. Terus. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Penutup surat. 10. 10 apa? Ya, kok nggak bisa baca tulisannya? 10 salam hormat penutup. Hormat penutup. 11. Identitas pengirim. Oke, terima kasih. Boleh duduk ya. Salam. Yang terakhir, kelompoknya Cinta dan kawan-kawan. Kelompok terakhir, silakan maju. Ayo, boleh berbaris di depan ya. Siapa? Ya, boleh. Chelsea duluan. Bagian surat resmi dulu. Salam dulu. Ya, yang baca dari atas ini. Bagian surat resmi. Ayo salam dulu, salam kepada teman-temannya. Perhatikan teman-temannya yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan bagian-bagian surat resmi. 1. Kepala surat atau kop surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Lampiran surat. 5. Perihal surat. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Sekarang Penutup suaranya. surat. 10. Salam penutup. Dan 11. Identitas pengirim. Oke, lanjut ke LKPD kedua. Saya akan membacakan surat. Sekarang Jatim, suaranya Bu Ina. 23 Juli 2025. Untuk Kak Sandy di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun anak Kak Cindy yang lahir Sekarang pada suaranya. 24 Juli 2025. Semoga anak Kak Cindy sehat selalu dan tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Salam hangat Kak Cindy. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Baik, silakan duduk. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk penampilan seluruh anak-anaknya Ustazah dulu. Baik, sudah hebat-hebat semua. Ustazah sudah menganggap kalian sudah bisa membuat surat pribadi dengan baik dan benar, dan sudah bisa mengetahui bagian-bagian surat pribadi dengan baik juga. Baik, sebelum itu sebelum Ustazah ke penutup, Ustazah minta kalian menuliskan di salah satu LKPD-nya di belakang ya. Di belakang. Ustazah akan memberikan pertanyaan, silahkan kalian jawab. Pertanyaannya apa? Ini bentuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Refleksinya apa? Yang pertama, Ustazah ingin bertanya kepada kalian. Silahkan kalian tulis jawabannya. Pertanyaan yang pertama, dengarkan. Setiap orang punya jawaban masing-masing. Tulis di LKPD-nya ya. Tuh lembar kerjanya. Tuliskan perasaan yang kalian rasakan ketika belajar hari ini dengan menggambar emoticon yang sesuai dengan perasaan kalian ya. Tahu emot kan? Tuliskan perasaan kalian, gambarkan perasaan kalian hari ini dengan menggunakan emoticon. Enggak, silakan tulis jawabannya saja. Misalnya hari ini saya merasa senang, tulis. Emotnya begini. Atau saya sedih. Apa gimana ya? Ya B aja berarti begini. Atau saya gimana sih kalau ngantuk itu gimana ya? Ada gininya kan? Ada Z-nya ya. Silakan. Sudah? Itu yang pertama. Sudah? Oke. Udah ya? Yang kedua. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini sulit atau tidak? Malu? Enggak, tulis saja. Apakah hari ini pembelajarannya sulit atau tidak? Soal-soalnya apakah terlalu sulit atau tidak? Jawabannya iya atau tidak. Dan yang ketiga, kira-kira apa yang perlu ditambah dari pembelajaran hari ini? Apa yang Ustazah perlu tambah? Apakah kuisnya, gamenya, materinya, atau apa-apa yang Ustazah perlu tambah dalam pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Ya, silakan ditulis. Apa? Itu dah, tulis. Nomor 2 itu apakah sulit atau tidak pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa yang Ustazah perlu tambah ketika belajar hari ini? Apakah dari game, kuis, atau materinya perlu diperluas? Silahkan ditulis. Sudah?
Oke, sudah. Nanti di akhir pembelajaran tolong berikan ke Ustazah ya. Baik, sebelum kita tutup. Baik, perhatikan ke depan semuanya. Perhatikan ke depan semuanya. Kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah dari pengertian surat pribadi dulu. Surat pribadi adalah surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan untuk orang lain menggunakan bahasa yang tidak baku. Sedangkan surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga tertentu dan ditulis menggunakan bahasa yang baku. Sebelum itu berapa banyak jenis surat? Ada? 2. Pintar, yang pertama surat pribadi dan yang kedua surat resmi. Hal yang paling membedakan antara surat pribadi dan surat resmi itu apa tadi? Bahasa. Yang kedua apa? Yang paling atas itu dinamakan kop surat. Jadi itu yang paling membedakan antara surat resmi dan surat pribadi. Yang pertama itu ada bahasanya. Surat resmi biasanya menggunakan bahasa yang baku, sedangkan surat tidak resmi biasanya menggunakan bahasa tidak baku. Surat resmi biasanya menggunakan bahasa yang baku dan surat pribadi biasanya menggunakan bahasa yang santai. Dan yang kedua, surat resmi itu wajib adanya kop atau kepala surat. Itu yang paling membedakan. Sedangkan surat pribadi tidak menggunakan kepala surat. Baik, itu kesimpulan kita hari ini. Untuk tindak lanjutnya, Ustazah harapkan kalian terbiasa menulis surat kepada boleh teman, boleh orang tua. Apalagi besok ini banyak yang akan mondok mungkin ya. Boleh nanti di pesannya itu kalian akan tulis suratnya. Boleh kalian belajar menulis surat untuk orang tua maupun teman-teman kalian. Baik, duduk siap. Ya, kita sudah di penghujung pembelajaran. Duduk siap. Baik. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingatkan lagi, pembelajaran hari ini itu berguna untuk masa depan kalian ya. Jadinya bagi yang suka nulis atau jurnalis itu biasanya butuh bisa mengembangkan tulisannya. Salah satunya kalian bisa mengembangkan tulisan kalian dari belajar menulis surat. Baik, itu saja untuk hari ini. Sebelum kita tutup, Ustazah minta ketua kelas untuk untuk memimpin doa dulu. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis ya. Ketua kelas. Siap, berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.